Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19141616894, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, hari atau tanggal Rabu 5 Mei 2021, kelas A2 Manajemen Pagi, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan minimal 5 strategi lini produk yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produknya. Jawaban: 1. Perluasan produk mix. 2. Penyempitan produk mix. 3. Perubahan produk yang ada. 4. Pengembangan penggunaan baru produk yang ada. 5. Penentuan posisi produk. 6. Trading up dan trading down. 7. Diferensiasi dan segmentasi pasar. Soal yang kedua, jelaskan tahapan-tahapan dalam proses manajemen pemasaran. Berikan secara sistematis dan komprehensif. Jawaban berikut adalah pemasaran secara sistematis. 1. Analisis peluang pasar. Analisis lingkungan pemasaran penting sekali untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan yang terjadi. 2. Meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya memposisikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Selain itu, perusahaan harus dapat mengembangkan strategi penempatan pada pasar sasarannya. 3. Mengembangkan strategi pemasaran. Perusahaan harus mengembangkan suatu perbedaan dan strategi penempatan pasar sasarannya. Perusahaan harus mampu memberikan keistimewaan yang lain dari pesaingnya dan mampu memenuhi keinginan para pelanggan. Perusahaan harus mampu mengembangkan sebuah peta kedudukan produknya agar menduduki posisi yang lebih baik dari pesaing-pesaingnya. 4. Perencanaan program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Yang kelima, pengorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengendalian pemasaran. Pengorganisasian berarti membentuk struktur personalia pemasaran dan menetapkan tugas secara jelas serta terkoordinir. Selain itu, bagaimana personalia itu dilatih, diarahkan, dimotivasi, dievaluasi. Manajer perusahaan juga menganalisa secara berkala probabilitas nyata dari berbagai produk, kelompok pelanggan, saluran distribusi, dan besar pesanan. Soal yang ketiga, jelaskan strategi harga dan promosi yang diterapkan oleh perusahaan dalam meningkatkan penjualan produk penjualan. Jawaban: yang pertama, diskon harga. Perusahaan mengurangi persentase tertentu dari harga nomor produk. Tujuannya adalah membantu meningkatkan permintaan dari konsumen yang sensitif terhadap harga. Diskon harga hampir dapat Anda temukan untuk berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Biasanya perusahaan mengadopsinya jika permintaan adalah elastis. Harga yang lebih rendah meningkatkan permintaan yang jauh lebih tinggi. Perusahaan juga mungkin mengadopsinya selama musim punah. Volume penjualan yang lebih tinggi memungkinkan tingkat perputaran persediaan yang lebih tinggi. Jadi, penghematan biaya gudang seharusnya mengkompensasi margin keuntungan yang lebih rendah akibat diskon harga. Yang kedua adalah kartu loyalitas. Perusahaan menggunakannya untuk mengelola diskon untuk mempromosikan hadiah. Jadi, untuk mendapatkan diskon, Anda harus memiliki kartu tersebut. Perusahaan mendorong Anda untuk berbelanja lebih banyak. Setiap pembelian menggunakan kartu tersebut akan mendapatkan poin. Semakin banyak poin Anda, semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan diskon atau memperoleh hadiah. Jika telah mencapai poin tertentu,
Anda dapat menukarnya dengan diskon harga untuk produk tertentu. Strategi ini umum untuk toko retail. Yang ketiga adalah beli satu gratis satu. Seperti namanya, Anda mendapatkan satu produk gratis ketika membeli barang sekaligus. Ada banyak variasi dari program promo ini, dan pada dasarnya itu adalah ketika Anda membelinya lebih banyak, Anda membayar lebih sedikit. Perusahaan biasanya menggunakan untuk mendapatkan pangsa pasar dan menarik pelanggan ke suatu produk atau merek baru. Keempat adalah kupon. Biasanya perusahaan menaruhnya di surat kabar atau majalah. Anda akan mendapatkan potongan harga dengan menukar kupon tersebut di merchant terkait. Soal yang keempat, sebelum sebuah perusahaan dapat membuat strategi pemasarannya, perusahaan tersebut harus mengevaluasi kondisi persaingan, kondisi internal perusahaan, dan lingkungan eksternal. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Jawaban: lingkungan internal pemasaran atau bauran pemasaran. Pada umumnya, aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 1. Perencanaan barang, 2. Penetapan harga, 3. Program promosi, 4. Saluran distribusi. Lingkungan internal non-pemasaran. Aspek non-pemasaran adalah kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan selain kegiatan pemasaran, antara lain adalah 1. Produksi, 2. Personalia, 3. Keuangan, 4. Penelitian dan pengembangan, 5. Administrasi, dan sebagainya. Lingkungan eksternal makro. Yang pertama, kondisi perekonomian. Yang kedua, hukum, politik, dan peraturan pemerintah. Yang ketiga, kependudukan dan keseimbangan lingkungan. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, sosial dan kebudayaan. Lingkungan eksternal mikro. Yang pertama, pemasok. Yang kedua, pesaing. Yang ketiga, perantara. Yang keempat, pasar. Soal yang kelima bagian A. Konsumen dapat dibagi menjadi jenis konsumen bisnis atau organisational consumer dan konsumen akhir atau final consumer. Jelaskan perbedaan antara kedua jenis konsumen tersebut. Jawaban: konsumen bisnis disebut pula konsumen organisasional, konsumen industrial, atau konsumen antara adalah jenis konsumen yang melakukan pembelian untuk keperluan pemrosesan lebih lanjut, kemudian dijual atau produsen disewakan kepada pihak lain, dijual kepada pihak lain atau pedagang, digunakan untuk keperluan sosial dan kepentingan publik atau pasar pemerintah dan organisasi. Sedangkan konsumen akhir atau konsumen rumah tangga yaitu konsumen yang melakukan pembelian untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau keperluan hadiah bagi teman maupun saudara tanpa bermaksud untuk menjual belikannya. Dengan kata lain, pembelian dilakukan semata-mata untuk keperluan konsumsi sendiri. Soal bagian B. Sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan konsumen atau consumer decision process. Jawaban: yang pertama, motivasi atau motivation merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, persepsi atau perception merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Yang ketiga, pembentukan sikap atau attitude formation merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan suatu hal. Yang keempat, integritas atau integration
merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seorang untuk membeli, dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.